Bu Romika suaranya masih ini nggak ada ya? Video selanjutnya mau ditayangin, Pak? Yang tadi suaranya nggak keluar ya. Oh gitu. Dan belum habis itu. Cuman itu sih Pak dianya yang bentar. 1 menit kan ya? Iya. Layak warna. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Kemanapun kita pergi, kita akan menemukan kekayaan alam, juga beragam suku budayanya. Namun ironis, angka kemiskinan di negara kita juga cukup tinggi. Tinggi angka kemiskinan itu salah satunya disebabkan oleh tidak merata pendidikan, terutama di masyarakat prasejahtera. Tergerak oleh belas kasihan dan kondisi tersebut, maka saya terpanggil untuk mendirikan sebuah yayasan yang bernama Rumah Junior pada tahun 1996. Dan pada tahun 2010, Yayasan Rumah Junior resmi secara hukum. Video satu lagi mau ditayangin langsung, Pak? Itu belum habis. Cuman sampai segitu, Pak. Oh, berarti terputus. Ya udah deh. Berarti terputus, benar-benar terputus itu. Oke. Nanti video berikutnya nanti saya ceritakan ya. Oke, balik ke oke. Ya. Jadi kurang lebih perjalanan saya menuju ke Indonesia Timur. Saya mempunyai visi untuk membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Kenapa Indonesia Timur? Karena pertama saudara, ladang untuk menuai di sana sangat-sangat besar sekali dibanding di Jawa ya. Dari Sumatera sampai Bali saya pikir KKR di mana-mana, gereja di mana-mana, sehingga sebenarnya kita tidak lagi mencari jiwa-jiwa, tapi sedang memindahkan jiwa-jiwa dari gereja yang satu ke gereja yang lebih besar, lebih mewah, lebih nyaman. Dan buat saya itu bukan sebuah tantangan kalau kita cuma pindahkan gereja. Nah, sebagai mahasiswa STT The Way, saudara harus berdoa sama Tuhan, tanya, Tuhan, saya setelah lulus STT The Way itu, saya harus dibawa kemana? Karena saudara, kalau saudara cuma mengambil sebuah jabatan, sebuah gelar STT, STH, oh udah lulus STH, bangga. Tapi fungsinya tidak berjalan. Fungsinya tidak ada. Passionnya saudara tidak bertemu. Akhirnya saudara, title itu hanya sekedar title yang tidak ada artinya. Saudara jadi dokter, statusnya dokter, tapi fungsinya saudara pengusaha. Jadi fungsi doktornya tidak berfungsi untuk menolong banyak orang. Saudara punya gelar misalkan hamba Tuhan, tetapi secara fungsinya tidak ada. Akhirnya gelar hamba Tuhan itu tidak berguna untuk banyak orang. Saya percaya saudara sekolah STH atau tidak sekolah STH, kita semua hamba Tuhan. Sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang, kita adalah hamba Tuhan. Artinya apa saudara? Kita memberikan dedikasi, loyalitas, integritas kita kepada Tuhan, supaya dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi dan membawa kemenangan, jiwa-jiwa berdampak, mempengaruhi. Saudara, Indonesia Timur adalah sebuah ladang yang tidak pernah diperhatikan pemerintah. Bahkan bupati, wali kota setempat, atau gubernur setempat tidak pernah ada yang tahu ada kampung di daerahnya. Salah satunya di daerah Sumba ada sebuah kampung
Yang satu generasi dari generasi ke generasi mereka adalah bisu dan tuli. Jadi dari kakek, anak, cucu, bisu, tuli. Waktu kita menghadap ke bupatinya baru tahu, oh ada ya daerah itu, di mana? Nah, bupatinya sendiri nggak tahu, saudara. Kenapa Indonesia Timur? Pertama, infrastruktur di sana sangat ketinggalan. Pendidikan di sana sangat ketinggalan. Anak-anak SMP sekolah, kalau kita tanyakan 2 kali 3, pertanyaan 2 kali 3, mereka nggak tahu jawabannya berapa. Kenapa? Karena sekolah di sana sangat buruk luar biasa. Keadaan sekolah di sana seperti apa adanya, seperti ya maaf kata kandang binatang, saudara. Guru boleh masuk, boleh enggak gitu loh. Jadi anak-anak itu terbelakang, sangat jauh terbelakang, saudara. Kita bersyukur punya presiden yang fokus ke Papua, fokus ke Indonesia Timur, fokus untuk mensetarakan ekonomi semuanya dengan adil dan bijaksana. Kenapa Indonesia Timur, saudara? Karena masih banyak, saudara, jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus di daerah sana. Ya, jiwa-jiwa yang masih siap dituai. Nanti saya kasih video berikutnya, saudara. Saudara akan lihat kita memenangkan suku-suku animisme yang nomaden. Mereka tinggal di pohon, bahkan kalau ketemu manusia mereka kabur, gitu ya. Kita ketemu mereka kabur, mereka ketemu kita juga kabur. Karena mereka tidak pernah lihat manusia, saudara. Sejak Perang Dunia Kedua atau penjajahan Belanda di Indonesia, mereka naik ke hutan. Mereka cuma menyembah batu, mereka menyembah matahari, mereka menyembah air, mereka menyembah pohon, dan mereka menyembah Tuhan yang tidak jelas. Nah, bahasa universal untuk penginjilan adalah yang paling efektif buat saya, bukan agama. Bukan title STH, saudara. Banyak orang tidak pernah tahu bahwa saya ini pendeta, saudara. Karena penampilan saya tidak mewujudkan saya sebagai seorang pendeta. Perkataan saya, keputusan saya, cara berpikir saya seperti dunia marketplace. Banyak orang berkenalan sama saya, mereka berpikir saya seorang DJ. Mereka berpikir saya seorang pemilik perusahaan. Saya seorang intinya bukan seorang pendeta aja. Karena saya tidak pernah mewujudkan bahwa perkataan saya perkataan tentang Tuhan. Tapi perkataan saya perkataan tentang memotivasi seseorang untuk bangkit dari keterpurukan mereka. Saya sedang melayani seorang LGBT wanita yang ingin mengganti transgendernya sebagai pria. Karena usia 5 tahun sampai SMP 2, wanita ini diperkosa oleh 3 orang. Pamannya 2 orang, satunya keponakannya, dari usia 5 tahun sampai SMP 2. Dari tidak mengerti diperkosa, sampai mengerti, sampai pasrah. Dan akhirnya dia benci terhadap semua pria. Dia tidak ada rasa lagi tentang apa bagusnya pria, apa baiknya pria. Waktu dia pertama kali ketemu dengan saya berkata gini, mau nggak kita jalan aja yuk sebagai sahabat? 3 bulan saya dampingin sebelum kamu mengambil keputusan sebagai seorang lelaki. Lalu dia berkata, oke, nggak masalah kalau cuma jadi sahabat. Akhirnya kita pergi bersama, ngopi bersama, ngobrol bersama. Saudara tahu apa yang terjadi setelah 3 bulan? Dia bilang gini, Ko Paulus, boleh nggak saya ketemu? Saya bingung. Saya bingung karena saya mesti mengambil keputusan saya merubah transgender saya atau tidak. Saudara, kenapa dia bingung? Karena ada seorang sahabat, seorang pria yang menemani tanpa bertanya tentang dosa, tanpa berbicara tentang neraka dosa, tanpa berbicara tentang adanya Tuhan, hukuman. Enggak, saya seperti sahabat menemani dia kemana saja dia berada. Ketika 3 bulan itu kuasa Tuhan bekerja, dia rasa nyaman, dia rasa aman. Akhirnya dia mulai menanyakan dan memberikan sebuah pertanyaan. Saya pengen ganti tapi saya takut dan ragu. Itulah fungsi kita sebagai hamba Tuhan. Menemani orang-orang yang mereka jatuh, mereka terikat, mereka bingung, kita jadi sahabat. Nah, balik lagi ke
misi pedalaman, saudara, bahwa misi pedalaman adalah sesuatu yang tiap kita harus terpanggil karena kita hamba Tuhan. Melayani di kota Jakarta itu sangat nyaman, saudara. Buat saya, kalau saya melayani di kota Jakarta dengan pakaian yang bagus, ruang kebaktian yang bagus, didampingi dengan hospitality yang bagus, makanan yang enak, plus ditambah persembahan kasih, menurut saya sedang tidak melayani, tetapi saya sedang menghibur jemaat lewat firman Tuhan. Ya, itu saya. Kalau yang lain mungkin, oh saya melayani. Tapi buat saya itu enggak. Saya sedang melayani orang lewat entertain sebuah mimbar gereja. Pelayanan saya yang paling banyak adalah di luar, saudara. Kita memenangkan umat-umat kaum Kedar dan Nebayot, mereka kita underground, masuk pelan-pelan di sana. Kita masuk ke misi pedalaman, saudara. Kita naik mobil, naik pesawat 5 jam, naik mobil 12 jam, naik kapal feri 5 jam, naik mobil lagi 2 jam, naik motor 2 jam, dan 12 jam mendaki gunung, masuk hutan. Bahasa universal yang diterima oleh masyarakat seperti musik, tarian, olahraga, sekolah, pendidikan itu bahasa universal. Bahasa yang diterima oleh seluruh suku, bahasa, agama, atau adat istiadat apapun. Dengan membangun sekolah, saudara, saya sedang menginjil lewat pendidikan. Ketika pendidikan itu diberikan kepada mereka gratis, maka anak-anak mereka tidak bertanya, kalian agama apa? Yang penting anak saya bisa sekolah, bisa baca tulis. Mau yang ngajarin pendeta, mau ngajarinnya gembala sidang. Kita punya sekolah di Poso, 99% siswanya itu beragama Muslim, jilbaban semua. Yang ngajar pendeta GPDI, gitu ya. Tapi mereka diterima. Mereka berkata, Bapak, Ibu guru, pendeta nggak apa-apa. Tapi Bapak pendeta itu tidak pilih-pilih kasih. Kalian mengajar, membuat anak kami pintar, bisa bahasa Inggris, bisa menghitung, dan sekolah ini gratis. Tapi butuh Bapak. Bahkan pendeta ini, saudara, mau dinaikkan menjadi kepala desa, saudara, di antara 99% Islam di sana. Artinya apa, saudara? Keberadaan kita, waktu kita berdampak, orang tidak peduli lagi dengan suku saudara, agama saudara apa, ras saudara apa, kulit saudara warna apa, tidak peduli. Pertama kali saya masuk ke misi kepedalaman Indonesia Timur, saya seperti dewa, saudara. Karena saya putih sendiri, saudara. Mereka lihat saya bingung gitu, raba-raba tangan saya. Saya melihat mereka juga bingung, gigi mereka merah-merah kayak makan darah, saudara, karena mereka pakai siri ya, saudara ya. Jadi menurut saya, dia lihat saya bingung, saya lihat mereka juga bingung. Nah, sejak berdirinya sekolah, saudara, anak-anak kecil itu belajar berdoa, belajar sikap ramah. Sehingga orang tua yang mabuk, anak-anak kecil itu menegur. Bapak tidak boleh minum. Itu minum dosa itu Bapak. Bapak tidak boleh mabuk. Bapak tidak boleh kasar sama mama. Mama itu mesti dibaikan. Dan banyak pertobatan terjadi lewat pendidikan, dan yang mulai menginjil adalah anak-anak mereka. Anak-anak mereka merubah hidup mereka, hidup orang tua mereka yang dari yang mabuk, akhirnya nggak mabuk. Yang darinya pukul, pakai tangan, KDRT, akhirnya mereka berhenti gara-gara anak-anaknya setiap hari masuk ke sekolah, dikasih firman, dikasih doa, diurapi, dan mereka menginjil di waktu masa anak-anak kecil, saudara. Sehingga kita semua harus menginjil memang, kita semua harus bersaksi. Bahkan anak-anak kecil itu yang nggak perlu pendidikan, maaf kata STH, MTH, atau mengerti Alkitab secara mendalam. Mereka dengan bahasa sehari-hari, mereka dengan bahasa yang mungkin tidak dimengerti, tapi dengan keluguan, kepolosan, mereka bisa memenangkan keluarga demi keluarga. Sehingga saudara, di tempat kita akhirnya pemerintah sudah membangun yang tidak ada listrik, yang infrastrukturnya kacau, hancur. Akhirnya pemerintah melihat bahwa sekolah ini bisa berdampak untuk desa-desa di sekitarnya. Akhirnya pemerintah membangunkan waduk, pemerintah membangunkan jalanan, pemerintah membangunkan listrik, dan akhirnya sekolah kita terkenal di sana, saudara, khususnya di Kupang. Banyak orang berkata buka cabang lagi, karena kami tidak pernah melihat sekolah sebagus ini.
Anak kami bisa berdoa, sikat gigi, tidur bisa berkata, doa dulu Pak, Bapak, Ibu, yuk kita berdoa, Bapak, Mama kita berdoa. Sehingga pengaruh itu sangat besar. Nah, pendidikan buat saya adalah sesuatu yang bisa membuka pikiran seseorang. Dulu anak-anak di sana waktu kita masuk pertama kali cita-cita mereka cuma 3, guru, polisi, dan tentara. Cuma 3, karena hidup mereka terisolasi banget. Guru, tentara, dan polisi. Ketika kita mulai mengajar, kita mulai mengajak mereka ke kota, melihat pesawat terbang, melihat rumah sakit, melihat mall, melihat begitu banyak mobil. Kita kasih film-film animasi kartun tentang mimpi yang besar. Hari ini mereka mempunyai cita-cita menjadi presiden. Mereka punya cita-cita jadi profesor, doktor, insinyur. Mereka punya cita-cita yang lebih. Kenapa? Dunia pendidikan membuka jendela mereka. Sehingga otak mereka yang terisolasi akhirnya terbuka dan mereka mempunyai mimpi yang sangat besar. Nah, balik lagi ada satu suku yang disebut suku Wana. Kalau saudara buka di Google, namanya suku Wana adalah sebuah suku yang diakui pemerintah, suku yang sangat terisolasi, ketinggalan, terbelakang, tapi dijaga oleh pemerintah. Itu di Sulawesi Tengah, Poso, pedalaman hutan. Di situ juga mereka belum bisa berbahasa Indonesia. Mereka dari hutan ke hutan karena nomaden. Mereka pindah-pindah karena kebutuhan makanan mereka. Kalau mereka berburu dapat makanan, mereka akan tinggal. Tetapi waktu mereka berburu tidak ada makanan, tidak ada daging, mereka pindah dan terus pindah. Kita baru meresmikan sekolah di sana untuk anak-anak di sana karena mereka sangat-sangat terisolasi. Mungkin boleh ditampilkan Romika video yang kedua, lalu saya akan kasih kesimpulan sedikit. Silakan. Video kedua ya. Junior dengan Pastor Paulus dan tim. Hari ini hari keempat saya bersama tim Rumah Junior dengan Pastor Paulus dan tim. Saya akan menuju ke Winangapasu, mengendarai motor ke pedalaman untuk mensurvei lokasi sekolah dan gereja yang akan kita bangun. Kuat, gue capek. Kenapa kok Alyong? Gue capek, tapi enak. Inilah perjalanan kita menuju pedalaman, menuju survei sama tim. Tapi ada kendala, motor kita rusak, terus berhenti dulu untuk memperbaikinya. Akhirnya setelah 3 jam dengan mengikuti petunjuk dan informasi yang salah, melewati banyak sungai, gunung, jalan kaki, sungai besar, dan akhirnya kami sampai di suku Wana, desa Winangapasu. Kita akan bertemu dengan tokoh masyarakat, anak-anak, dan di tempat inilah yang susah payah misionari-misionari datang untuk memberitakan kabar baik, kabar kebenaran di tempat ini. Mari kita lihat masyarakat setempat yang ada di desa Wana Winangapasu. Udah kacau ngomong, berantakan. Raja, Tuhan Raja, Kawan Raja, kita semua
sampai mereka sudah tinggalkan dukun karena mereka sudah Dan percaya. kedepannya saya akan membangun gereja dan sekolah bersama Pak Deni. Waktu nakongko itu tanda. Itu saya sila dua mai itu udah membangun sekolah pasin gereja di sekitar sini. Ya, di dalam nama Yesus, pembangunan gereja dan sekolah terlaksana dalam nama Yesus. Rampue mentoo dalam nama Yesus mu waktu ngena yang naletakan meminta munu sa bali sekolah kita pas gereja. Ya, mungkin Romina signalnya nggak bagus ya, jadi putus-putus ya. Tapi kurang lebih seperti itu, saudara. Tahun 2 kali kita akan ke sana. Kalau teman-teman mau ikut join bisa bergabung. Dan mungkin nanti dari STT The Way akan ada pengutusan ya. Dan saya berterima kasih kalau misalnya Pak Andreas bisa mengirim teman-teman mahasiswa ke tempat ini. Saudara, saya akan berkata jujur, tapi bukan untuk mencela gereja-gereja yang ada di kota Jakarta dan kota besar, tapi hanya sebagai perbandingan saja. Yang tadi saya pertama tadi udah bilang bahwa saya kalau melayani di kota Jakarta dengan menggembalakan 4.000 jemaat itu pasti ada kebanggaan. Pasti ada kebanggaan dan kenikmatan, dipuji, dihormati, ya, punya fans dan macam-macam, saudara. Semua merasakan apa ya? Buat saya semua nyaman, saudara. Tapi saya lebih memilih pedalaman karena apa, saudara? Karena di tempat-tempat itu kita terbatas, saudara. Signal nggak ada, listrik nggak ada, gelap total, perjalanan yang menyulitkan. Kadang ketemu binatang-binatang yang menakutkan, saudara. Tapi kita di sana, saya terus terang, saudara, saya berkhotbah udah cukup lama, udah mau 30 tahun. Kalau di Jakarta itu saya jarang sekali melihat demonstrasi kuasa Allah di Jakarta ya, kota-kota besar ya. Mungkin Pak Andreas juga bisa merasakan itu. Tapi kalau di pedalaman, saudara, kita bisa melihat kuasa Tuhan itu nyata. Contoh, saudara, kita naik motor ya 12 jam, saudara, ada yang 20 jam. Itu hujan nggak berhenti-berhenti, saudara. Dan saat itu tiba-tiba Roh Kudus berkata sama saya, ayo, kamu punya kuasa, punya otoritas. Dan saya berkata, di dalam nama Yesus, hujan berhenti. Dan hujan berhenti, saudara. 3 kali hujan turun, 3 kali saya menghardik hujan. Hujan berhenti dan hujan berhenti. Di daerah-daerah di tempat di mana situasi tidak nyaman, situasi tidak enak, situasi tidak ada yang bisa merasakan kenikmatan apapun, kita akan melihat kuasa Tuhan yang sangat besar di tempat-tempat situasi yang sangat sulit. Kita bisa membaptis mereka, kita bisa melihat kuasa Tuhan turun, pengurapan turun. Bahkan kalau kita bicara Pentakosta ketiga, waduh itu luar biasa di sana, saudara. Mereka di altar call, mereka maju dengan antusias. Sedangkan kalau kita di Jakarta, ya tuh kita ngomong udah panjang lebar, berbusa mulut ini, saudara. Ya jemaat masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, yang bertobat tetangganya, saudara. Jadi buat saya kalau di pedalaman, di daerah, kita bisa melihat kuasa Tuhan. Kita bisa melihat banyak hal yang spiritual itu nyata dan kita berkata memang Tuhan ada. Sedangkan kalau di kota besar kita berkata memang gereja itu banyak, saudara, berjamur kayak Alfa dan Indomaret ya. Di mana-mana ya. Memenangkan jiwanya udah nggak jelas, saudara, antara memindahkan, mengambil, merebut, menyedot, nggak jelas, saudara. Tapi saya mengajak bahwa para mahasiswa STT The Way, mari dari sekarang berdoa. Tanya Tuhan, saya ini nanti lulus STH, Tuhan mau panggil saya seperti apa? Kalau saudara STH lalu hanya status STH, buat saya sayang sekali. Karena saudara, jabatan STH, maaf kata saudara, hanya sebuah jabatan. Tapi yang paling terpenting di dalam hidup kita, kita menemukan passion kita menemukan apa arti hidup kita, dan kita menemukan tujuan yang sangat jelas. Dan yang paling sangat nikmat adalah buat saya, ketika saudara menemukan arti hidup saudara, menemukan passion saudara, itu yang paling membuat saudara bergairah. Pelayanan di desa, nggak ada lah uang lah ya. Mobil enak, nggak ada lah, saudara. Makanan enak, nggak ada lah, saudara. Tapi saudara, buat saya, saudara harus setidaknya
sekali dalam seumur hidup datang ke pedalaman melihat cara Tuhan bekerja. Haus dan lapar orang-orang di sana mendengar firman Tuhan. Saudara nyanyi satu lagu mereka akan nangis, saudara. Benar. Kita nyanyi 5 lagu nggak ada yang nangis. Bahkan video kita tutup, ya kan? Sambil nonton Instagram kita, ya kan? Kalau di sana kita nyanyi satu lagu, mereka nangis, mereka bilang terima kasih ya Pak Pendeta, terima kasih datang lagi ya Pak Pendeta, dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu sebagai penutup saudara, keputusan kita sebagai mahasiswa STT The Way, begitu nanti selesai, bukan kita banggakan jabatan kita, bukan kita pintar berargumentasi, bukan kita pintar mengadu dengan orang-orang lain, tapi dampak besar apa yang kita ingin capai. Berapa banyak orang yang kita pengaruhi dengan pengetahuan pendidikan STT kita. Berapa banyak orang yang kita sudah injili. Berapa banyak orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui hidup kita. Kurang lebih itu saja. Terima kasih untuk kesempatan dari Pak Andreas yang memberikan saya kesempatan dan teman-teman mahasiswa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Paulus untuk sharingnya. Sangat luar biasa dan sangat memberkati. Semua yang diberkati bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, ini Pak, orang-orang yang siap untuk berangkat ke pedalaman, Pak. Ya, nanti langsung saja di data yang mengangkat tangannya. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ya, saya tadi tuh cukup melihat sangat luar biasa ketika ada video kedua tadi ya. Rasanya kalau udah di sana tuh pemandangannya bagus gitu kan, banyak sawah, banyak sungai, banyak yang menarik gitu ya, Pak Paulus ya, benar ya tadi ya. Ya, Sangat bagus banget gitu. Tapi kalau saya sih begini, kalau udah nyampe ke sana tuh rasanya males untuk pulang. Karena baliknya itu pasti akan sama halnya seperti berangkatnya. Susah sekali begitu ya Bapak Ibu. Oke, ini kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu Anda yang mau bertanya, silakan untuk raise hand. Ada di chat. Oh ya, ada di chat. Ini yang raise hand dulu Pak. Saya akan baca dulu chatnya yang mana yang mau diiniin ya. Silakan Bu Romika untuk pertanyaannya. Shalom Pak Paul. Iya. Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa. Saya tadi tertarik dengan CV Bapak yang dari umur 20 tahun ya. Kira-kira nih Pak, apa yang memantapkan Bapak untuk berani terjun di usia yang masih sangat muda gitu? Iya. Siapa tahu nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang masih muda juga di sini bisa tertarik gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Oke, saya jawab ya Romika ya. Saya sebenarnya memantapkan diri untuk terjun menolong orang miskin itu dari usia 14 tahun. 14 tahun. Seperti anak saya sekarang 14 tahun, mereka sibuk main game gitu ya. Mereka sibuk dengan dunia mereka. 14 tahun saya melihat banyak pembantu yang yang tidak dipedulikan oleh para pendetanya. Pendetanya pintar khotbah, pendetanya terkenal, pendetanya diberkati Tuhan. Tetapi kalau sama supir, sama pembantu, mereka memberikan makanan sederhana, bahkan menurut saya nggak layak, makanan basi. Mereka kalau pembantu, office boy, supir mereka sakit, mereka dikasih obat warung. Kalau nggak sembuh, dikasih obat lagi warung. Kalau nggak sembuh, dipulangkan. Istilahnya, maaf kata, kalau dia mati bukan urusan saya. Di usia 14 tahun itu ada pembantu yang usianya 10 tahun, beda 4 tahun sama saya. Sakit, meriang, dan demam 3 hari 2 malam, saudara. Saya 14 tahun punya inisiatif, belas kasihan. Saya kompres dia, saya jaga dia, saya kasih obat, saya suapinin dia makanan, saudara. Di usia 14 tahun itu saya berjanji, saya nggak tahu kenapa 14 tahun itu saya udah bisa berjanji dan berkata sama Tuhan, berdoa, Tuhan, buat saya diberkati Tuhan di usia 14 tahun itu. Buat saya kaya. Nanti waktu saya kaya, saya akan menolong banyak orang, memberi makan banyak orang, membantu orang-orang miskin, dan menolong banyak orang, memberikan sekolah yang gratis. Di usia 14 tahun saya udah berjanji. Karena melihat peristiwa-peristiwa banyak orang-orang yang secara suku, secara agama, secara ekonomi yang sangat terpuruk. Tetapi karena saya melihat pendeta-pendeta ya, mereka cuma pintar khotbah di mimbar, tapi di dunia nyata, di pembantu mereka sangat kasar.
mereka memberikan makanan basi, mereka memaksa pembantu itu udah seperti ya pembantu yang udah dibayar harus melakukan ini itu. Sehingga itu menjadi sebuah wujud di usia 14 tahun saya mengambil keputusan, dan tepatnya usia 20 tahun ya saya turun ke jalanan, saya coba gitu, saya turun ke jalanan dan memperhatikan. Dari situ saya mulai gitu. Itu sih jawabannya Romika dari saya. Baik, terima kasih. Wow, Pak Paulus sudah mulai dari 14 tahun. Saya 14 tahun masih main lato-lato itu, Pak. Belum kepikiran sampai ke sana gitu ya. Tapi ini sangat luar biasa banget ya. Akhirnya mengambil decision untuk umur 20 langsung mengambil pelayanan. Tadi sepertinya saya lihat di kolom chat Bu Kina tuh mau bertanya ya. Silakan Bu Kina. Meskipun nggak raise hand tadi dan di ini. Silakan Bu Kina. Terima kasih. Pertama saya acung jempol untuk petualangan Pak Paulus dalam mengabarkan kabar baik. Itu luar biasa. Sudah semi martir ya Pak. Iya, Bu. Itu yang pertama saya tanyakan gini Pak. Kan ini Sulawesi Tengah ya Pak. Kan Sulawesi Tengah itu terkenal kaum radikal yang sangat membenci orang Kristen. Bahkan dibunuh. Iya. Itu yang saya tanya. Yang kedua, Bapak tadi mengatakan bahwa ada sekolah yang Bapak bangun itu 90%, 95% itu non Kristen ya. 99%. Penerimaan mereka dan bagaimana bahasa yang digunakan Bapak. Iya. Gitu Pak. Makasih. Oke. Terima kasih ya Bu Kinayati. Jadi tadi saya sudah bahas bahwa ada bahasa universal yang diterima oleh suku, agama, adat istiadat apapun. Olahraga, tarian, pendidikan, sekolah, itu pasti diterima. Tentunya kita masuk bertahap ya, bertahap mengenal masyarakat dulu, silaturahmi dengan masyarakat setempat, kita memberitahu bahwa kita punya planning untuk bangun sekolah, tujuannya untuk mencerdaskan karena di tempat ini tidak ada sekolah. Andai kata sekolah jaraknya jauh belasan kilometer sampai puluhan kilometer. Kita mendekati dengan orang lokal kita, Bu. Orang lokal kita yang mendekati ke masyarakat setempat. Lalu masyarakat itu yang ngobrol sama koordinator lapangan kita dan akhirnya diterima. Tentunya waktu kita masuk sekolah itu kita nggak berbicara tentang agama yang pasti. Karena apapun, segala sesuatu yang kita bahas menyinggung agama apapun pasti ditolak. Tapi kalau kita membahas segala sesuatu dengan bahasa universal, memberi pertolongan, memberi motivasi, memberikan pendidikan, memberikan pengobatan gratis, sembako gratis, anak-anak menjadi pinter, anak-anak bisa bernyanyi, anak-anak punya percaya diri, masyarakat pasti menerima. Poso adalah 99% kaum muslim garis keras. Kalau ke sana banyak wajah-wajah teroris yang dicari di bendera-bendera, di spanduk-spanduk. Selama perjalanan itu saya ketemu 20 teroris yang mukanya dipampang di spanduk-spanduk jalan raya. Tapi ya balik lagi, kuasa Tuhan yang membuka jalan. Kalau udah misi seperti ini, Bu, kuasa Tuhan, Bu. Kita butuh kuasa Tuhan. Tapi kita juga mesti punya pengetahuan trans agama, interagama gitu ya. Kita bisa mengenal, bisa menggunakan bahasa kasih kita. Mereka mengerti kok kalau kita ini orang baik. Enggak semua orang Muslim itu jahat. Hanya oknum-oknum tertentu yang menjadi jahat. Waktu kita datang dengan apa adanya, kepolosan kita, motivasi yang benar, mereka akan terima. Seperti saya, udah pasti mereka pasti nolak kalau dari awal. Mukanya Chinese begini kan, Kristen pasti ditolak, Bu. Cuma ya udah, karena kita punya roh Allah yang sangat besar, roh Allah yang sangat berkuasa dalam hidup kita, akhirnya mereka dengan hati yang rela mau gitu menerima kita apa adanya. Seperti itu Bu Kinayati. Terima kasih. Jadi kalau saya lihat apa yang dijelaskan Bapak tadi, ternyata faktor pendidikan itu luar biasa ya. Iya, Bu. Yang penginjilan. Iya. Terus Pak, satu lagi Pak, hambatan yang paling memerlukan tantangan Bapak luar biasa itu apa di sana ketika melaksanakan misi di sana? Tantangan yang paling berat. Tantangan yang paling berat adalah yang pertama SDM, Bu.
Karena nggak semua orang, khususnya coba saya tanya di sini nih, mahasiswa STT The Way. Saya kirim ke Poso, ada yang mau ikut saya gak? Yang tadi angkat Iya. tangan Pak, yang Oh diberkati iya, tadi Pak. Yang udah tadi. dicatat sama Pak Andreas itu yang angkat tangan. Iya. Tantangannya itu nggak mau. Ditanya yuk kita misi kemana? Ke Lampung mau, Palembang mau, ke daerah Jawa Barat, Bandung, Jogja Temanggung, mau. Jogja mau. Begitu kemana? Ke Poso. Berapa lama? Kurang lebih 24 jam perjalanan. Jalan kaki daki gunung 12 jam. Langsung mereka menyerah. Mereka pikir pelayanan ini pelayanan yang aneh. Gitu. Jadi SDM. Jadi makanya saudara-saudara teman-teman yang STT The Way, nah itu yang tadi yang pertama saya buka. Saudara ini sekolah kuliah ini tujuannya karena mengambil gelar STH atau Tuhan suruh mengambil gelar dengan tujuan yang paling dalam, yaitu menjangkau jiwa-jiwa di pedalaman. Nah itu beda. Cuman memiliki gelar STH dengan memiliki saya mau berdampak dengan gelar ini, saya mau berdampak. Gitu. Itu beda sekali, Bu. Jadi banyak orang yang apa Poso 12 jam mendaki gunung, langsung mereka mundur. Nggak mau. Iya. Apalagi nggak ada signal. Apalagi nggak bisa main Instagram. Apalagi nggak bisa nonton drakor. Udah ada, mereka nyerah semua. Iya, ya seperti itu, Bu. Kita juga bangun sekolah bola di daerah Kupang untuk penginjilan juga lewat sekolah bola. Penginjilan Oh seperti iya, itu. Kalau banyak di ya. Jakarta pengobatan gratis, sembako, pemberian pengobatan gratis dan sembako. Kita juga masuk ke situ. Iya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Iya, Tuhan terima Yesus kasih. memberkati. Baik, terima kasih Bu Kina. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa diambil ya Pak ya, ketika kita melihat sesuatu itu menjadi sebuah ladang penginjilan kita. Ya. Iya, iya. Lewat sekolah, lewat hal-hal yang sederhana, mungkin dari hal yang kayak olahraga ataupun musik seperti itu sebenarnya bisa ya Pak untuk Nah, masuk ke betul. arah sana itu Sangat bisa. masuk. Iya. Menangin mereka lewat musik juga salah satu bahasa universal. Iya. Oke. Oke Pak Paulus, ini ada 2 pertanyaan dari mahasiswa. Langsung saya bacakan aja ya Pak. Ini dua orang. Pertama dari Marta dan dari Endro. Jadi yang pertama itu dari Marta, metode apa yang Bapak gunakan untuk melakukan pendekatan kepada mereka yang ada? Yang kedua, bagaimana Pak langkah awal sebagai mahasiswa untuk mulai pelayanan? Begitu. Terima Oke, kasih saya Pak. jawab yang kedua. Saya jawab yang kedua dulu ya. Bagaimana mahasiswa Ya, bisa menjangkau ke sana ya? Metode ya, bagaimana ya? Yang pertama, gabunglah dengan organisasi atau gereja yang fokusnya ke misi. Contoh, kalau saudara mau gabung ke saya di Yayasan Rumah Junior, saya terbuka, saudara. Oleh karena itu, saudara bisa buka IG-nya saya Paulus_Suryajaya, ejaan lama, atau Yayasan Rumah Junior. Saudara bisa melihat kegiatan-kegiatan Yayasan Rumah Junior dan kegiatan saya. Berarti saudara mesti link dengan gereja atau organisasi misi yang fokusnya memang ke misi, khususnya misi pedalaman. Yang pertama, metode apa yang dipakai? Saudara, karena saya udah cukup lama, hampir 27 tahun, dari usia 20 saya menekuni dunia misi ini, kayak ya waria, pelayanan di waria, pelayanan di penjara, melayani kaum preman selama setahun, tinggal bersama-sama mereka. Jadi metodenya saudara mesti punya hati dulu. Kalau saudara nggak punya hati, nggak bisa saudara, karena orang itu ngelihat hati saudara. Contoh ya, suatu saat saya melayani nggak secara kebetulan nyasar di tempat Tanjung Priuk, pemulung di Tanjung Priuk. Akhirnya saya berkenalan dengan orang-orang di sana, orang-orang yang mau menerima saya, dan saya tinggal di sana selama 1 tahun di keluarga-keluarga para preman Tanjung Priuk. Saya mengenal sama ketua preman Tanjung Priuk, Bang Leo di sana, saudara, mungkin udah almarhum, selama 1 tahun. Saudara, hidup mereka keras sekali, saudara, makan susah, miskin, dan mereka setiap hari ngebunuh orang. Malamnya, pagi siang mereka merampok, membunuh. Malamnya mereka bisa nangis di depan saya. Pak Pendeta, maafkan saya, ampuni dosa saya. Tadi pagi saya bunuh orang, kulitin orang.
saya ngerampok, ampuni dosa saya. Mereka datang dengan apa ya? Dengan sangat sangat apa ya, minta pengampunan terhadap saya. Padahal saat itu saya baru usia 25-26 tahun. Ketua premannya udah umurnya 50 tahun, tapi mereka bisa datang. Kenapa? Kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi metode yang pertama adalah motivasi diri kita. Kita mau melayani mereka dengan hati yang sangat tulus atau cuman program. Kalau saudara melayani dengan program, apa saja yang saudara kerjakan karena program, karena tuntutan gereja, karena tuntutan jabatan, itu orang akan merasakan, oh kalian melayani saya nggak tulus. Tapi kalau kalian melayani dengan ketulusan, orang itu bisa menerima apa ya, ketulusan saudara. Mereka bisa menerima, mereka bisa merasakan, dan akhirnya mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai mereka berkata, Bapak ini siapa? Dikirim Tuhan. Kami ini orang miskin, kami orang yang berbeda kulit, berbeda suku, berbeda derajat. Bapak kok mau jauh-jauh datang dan tinggal bersama kami? Dan akhirnya mereka terima Yesus. Dan ada salah satunya juga menjadi pengerja di rayon sekarang ya, di cabang Tanjung Priok. Mereka melayani dan berterima kasih karena ketulusan. Jadi metodenya apa? Nggak usah perlu banyak metode. Metodenya saudara tulus saja kepada mereka, punya motivasi untuk berdampak untuk mereka. Itu saja. Baik, Pak Paulus. Itu salah satu kunci yang mestinya kita miliki gitu ya teman-teman ya, kalau mau pelayanan misi kemanapun gitu kan. Iya. Supaya apa? Ini gua ini kayaknya seperti balik ke Jakarta atau kayak gimana itu kan, jadi pelayanan yang kurang maksimal. Nah, Pak Paulus, ini ada pertanyaan lagi Pak. Iya. Dari Kak Twins. Saya ingin menanyakan Pak, untuk misi di dalam Jakarta yang tadi sempat disinggung seperti gelandangan, kaum waria, LGBT dan lain-lain, bagaimana agar diterima oleh mereka, Pak? Apakah juga melalui pendidikan atau ada cara lain yang Tuhan tuntun untuk memenangkan mereka? Dan bagaimana mereka menjadi kesaksian di lingkungan mereka sehingga bisa menarik komunitas mereka juga kepada Tuhan? Ini LGBT ya, bicara LGBT ya? Pak, ada gelandangan, waria, LGBT, anak-anak yang di pinggir jalan seperti itu. Nah, masing-masing pelayanan yang tadi disebutkan itu metodenya, caranya beda-beda. Sangat beda. Kalau gelandangan, ya kita mesti siapin banyakin sembako. Tapi poin pertama adalah kita punya hati deh. Karena ngurusin mereka itu makan hati sebenarnya, capek. Menyebalkan sebenarnya. Lihat tingkah laku mereka tuh sangat-sangat menyebalkan. Gitu ya, kita udah tolong, mereka nggak berterima kasih, kadang mereka ribut, mereka nyolong, mereka memfitnah kita. Tapi balik lagi saudara, setiap metodenya itu cuma kasih Tuhan. Kita punya kasih deh. Kalau nggak punya kasih susah. Yang kedua, metodenya kalau LGBT itu beda ya. LGBT itu sangat berbeda. LGBT itu kita pertama jadikan mereka sahabat. Sahabat aja. Kita nggak nyinggung dosa mereka. Kita nggak bertanya kenapa dulu begini, kenapa ngambil keputusan. Kita enggak. Kita cuma jadi sahabat. Tanpa membahas masalah mereka. LGBT adalah bukan topik pembahasan kita yang utama. LGBT adalah sebuah topik bagaimana kita menjadi teman dan sahabat. Dan mereka merasakan kenyamanan. Waria juga sama gitu. Mereka merasakan kenyamanan, mereka merasa diterima, mereka tidak ditolak dengan masyarakat. Oleh kita juga nggak ditolak. Kita jadi sahabat. Jadi setiap metode mau di setiap bidang departemennya tuh beda-beda. LGBT ya beda dengan anak pemulung. Anak pemulung berbeda dengan gelandangan. Gelandangan berbeda dengan orang gila. Saya juga pernah melayani orang gila, saudara. Jadi hampir semua pelayanan-pelayanan seperti ini, pelayanan yang dibuang masyarakat, dan gereja juga tutup mata, tidak membuka hati. Karena pelayanan ini kan membutuhkan dana yang cukup besar. Akhirnya mereka tertolak karena kita nggak tulus seperti itu. Berarti
Ini Pak, kalau masalah itu apakah ada kaitannya ketika kita ingin melayani, kita juga perlu mempelajari tentang kehidupan mereka, latar belakang yang akan kita hadapi. Apakah itu juga salah satu cara kita untuk mendekati mereka gitu Pak? Ya, salah satu mempelajari background itu penting. Saya punya cabang di daerah Citayam, Depok. Itu jemaatnya perampok, copet, supir mikrolet, pengamen, pengemis, pembantu rumah tangga, gojek, pokoknya yang menengah ke bawah banget, yang tinggalnya di kolong jembatan, matinya pun juga di kolong jembatan. Itu cara pendekatannya juga berbeda. Jadi pendekatan-pendekatan seperti ini tidak bisa diceritakan hanya melalui apalagi online ya, tapi harus turun bersama-sama, melihat, merasakan, dan mendengarkan. Jadi pelayanan-pelayanan yang saya sebutkan itu, saudara harus melihat dulu. Sudah lihat, mendengarkan masalahnya, sudah mendengarkan, merasakan apa yang mereka rasakan. Seperti itu. Waktu kita bisa melihat, mendengar, merasakan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baik, luar biasa Pak Paulus nih ya. Dari hal-hal seperti itu tadi kita bisa menyaksikan ya teman-teman, bahwa hati itu bisa ke sana, untuk masuk ke sana. Ini Pak Paulus, mungkin ini yang menjadi pertanyaan penutup dari saya gitu kan, Ya. mengenai kita ini kan anak-anak muda gitu kan, baru lulus, yang nantinya akan lulus sebagai mahasiswa sarjana teologi, dan kita semua masih muda semua. Dan problema orang muda itu semangat tinggi, idealisme tinggi, tapi kantong kosong, Pak. Nah, mungkin bisa kasih ini Pak, kasih pandangan maupun sesuatu yang mengenai hal ini, mengenai gimana nih, saya punya spirit, saya punya semangat, tapi untuk pergi ke sana kantong saya kurang pas-pasan gitu kan. Aduh ya, kayak ini kan, ini udah menjelang akhir bulan apalagi gitu Pak ya. Jadi seperti apa Pak untuk menghadapi hal seperti ini? Terima kasih Pak. Ya, jadi jangan berpikir harus punya uang besar, harus punya uang banyak, enggak. Saudara melayani mereka dengan hati. Kalau hatimu tulus, hatimu menerima mereka apa adanya, mereka merasakan dan mereka juga akan menerima kalian apa adanya. Uang itu adalah nomor 2 dari pelayanan ini. Buat saya, saudara kerjakan dengan tulus aja, motivasi bener aja gitu. Mereka akan datang dan mereka akan menerima saudara apa adanya. Nggak perlu pakai dana besar, nggak perlu. Apa yang ada sama saudara, apa yang ada, walaupun cuma kasih punya 1 piring nasi, itu udah sangat luar biasa buat mereka. Karena 1 piring nasi itu ditambah dengan kasih yang tulus, motivasi yang benar-benar, itu menjadi sebuah sesuatu yang besar buat mereka. Dibandingkan kita kasih 1 kilo beras, tapi dengan kasihnya karena program, mereka juga menerimanya juga, ya lu kasih sekedar kasih, ini mah program dari gereja lu supaya lu bisa ambil foto-foto, menyelesaikan kuliah, kerjaan kuliah, dan macam-macam seperti itu. Jadi apa yang ada pada kita hanya cuman uang 5.000, tapi dengan senyum, dengan tawa, dengan pelukan yang hangat buat mereka, menerima mereka, mendoakan mereka apa adanya, mereka senang kok. 5.000 bukan, mereka mau dikasih dan tidak dikasih, kalau kita punya hati yang serius, tulus, mereka terima kita. Mereka sebenarnya nggak butuh uang kita. Mereka mau diterima, bukan ditolak, bukan dipandang sebelah mata. Seperti itu. Baik, jadi itulah kunci ya teman-teman, bahwa hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang memang kita memiliki hati untuk kita layani ya. Jadi jangan terlalu muluk-muluk yang gede gitu kan, kedalaman biaya mahal segala macam, tapi mulai dilatih ya Pak ya, mulai dari sekarang bagaimana kita bisa untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kemampuan kita sendiri, begitu ya Pak intinya. Ya. Oke, terima kasih Pak Paulus. Mungkin dari teman-teman tadi karena ada pertanyaan terakhir, satu lagi deh, ada nggak satu yang mau bertanya?
Apakah ada? Nah, kalau tidak ada, saya akan bacakan salah satu kesaksian ini ya dari Ibu Evangelis Evri Mariana. Pak, saya juga saat ini melayani bidang misi sama seperti pelayanan Bapak, tapi saya di daerah pedalaman Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Saya memang latar belakang misionari dari tahun 2003 sampai sekarang, dan bagi saya ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang dipercayakan kepada saya juga tim yang ikut melayani bersama saya di pedalaman Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah, selama ini saya tidak pernah mendapatkan support dari atau dukungan dari gembala yang saat ini saya berjemaat. Malahan saya selalu dikatakan kudeta pelayanan terhadap pelayanan beliau. Tetapi selama ini, apapun yang beliau ucapkan kepada saya dan tim yang ada pada kami selalu diam dan tidak memberi tanggapan apapun terhadap ucapan beliau kepada kami. Kalau menurut Bapak, sikap apa yang untuk saya ambil menyikapi hal ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pelayanan baik misi maupun pengembalaan misi maupun pengembalaan dari sisi gereja? Ya, semua orang yang bergabung dalam misi selalu tidak pernah didukung oleh pemimpinnya, pendetanya, atau gembalanya. Itu udah pasti. Karena pelayanan seperti ini pelayanan yang mengeluarkan uang banyak. Dan kalau saudara di bawah naungan sebuah gereja yang pemimpinnya tidak mendukung dan tidak punya hati di misi karena tidak mengerti ketidakmengertian mereka, maafkan mereka, nggak apa-apa. Dan saudara harus cari organisasi ministry yang sama-sama mendukung pelayanan ini. Jadi kita sama-sama berjuang bersama-sama, kita bisa menerima hasil sama-sama. Kalau saudara bergabung di dalam sebuah organisasi yang, maafkan saya berkata, pemimpinnya tidak punya hati, passion untuk misi, saudara akan kepahitan sendiri nanti. Saudara akan menyalahkan, saudara akan ngomel, saudara akan kecewa sama pemimpin saudara. Saran saya adalah saudara, kalau saudara punya passion yang kuat di dalam misi ini, menurut saya ya, maafkan saya ya, ya udah, jangan membuat program ini, jangan kasih program ini ke pemimpin saudara. Pasti udah ditolak. Tapi jadikan program ini adalah program pribadi saudara, lalu saudara ajak teman-teman yang mau bergabung. Tetapi kalau gereja itu berkata nanti saya sebagai orang yang memberontak dan mau mengkudeta gereja, kalau sudah ada pemikiran seperti itu, menurut saya ya, maafkan kembali ya mungkin saudara harus pindah organisasi supaya saudara tidak dikasih label sebagai pemberontak atau akan mengkudeta gereja tersebut. Itu saja sih, supaya saudara punya pelayanan berkembang, pemimpin saudara juga nggak merasa disaingi, nggak merasa dikudeta. Baik, terima kasih Pak Paulus untuk pemaparannya dan jawaban dari setiap pertanyaan kami. Dan mudah-mudahan dari teman-teman semua yang ingin tergerak di dalam pelayanan di pedalaman bisa bergabung bersama Pak Paulus Surajaya. Mungkin untuk the last, Pak Paulus punya impresi untuk kita semua, Pak. Silakan. Untuk apa? Oh, terakhir. Impresi kita. Ya. Saudara, jabatan hanya sebuah jabatan kalau tidak ada fungsinya. Jabatan hanya sebuah jabatan yang saudara pegang, kertas sertifikat, kertas yang saudara pampang di rumah saudara tanpa ada dampaknya. Saudara, mari kejar dampak yang saudara akan buat, pengaruh apa yang saudara akan buat. Saudara akan merubah kota ini seperti apa. Karena ketika saudara punya pengaruh, punya dampak yang besar, orang akan lebih melihat jauh dibanding surat sertifikat atau ijazah STH saudara. Bukan nggak penting saudara memiliki ijazah tersebut, tapi yang lebih terpenting adalah mengejar passionnya Tuhan, mengejar apa yang Tuhan mau, dan mengejar apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita semua. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, bisa berikan kita Pak Paulus tepuk tangan, dan bagi Tuhan segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Baik, teman-teman, Bapak Ibu dosen semuanya, acara pada siang hari ini kita tutup. Saya persilakan Pak Andreas untuk berdoa tutup dan doa. Terima kasih Pak Paulus, sekali lagi luar biasa paparannya
ya pengalaman-pengalaman secara pribadi tadi, menjumpai orang-orang tertentu, mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, luar biasa kami diberkati. Lain kali mesti diundang lagi untuk supaya passion, ya, pelayanan pedalaman itu betul-betul juga mendarat di hati mahasiswa kita. Sekali lagi kami dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way mewakili institusi dan juga para dosen dan pimpinan yang ada masih mengucapkan terima kasih buat Pak Paulus luar biasa dalam pelayanan. Saudara, kita akan akhiri dengan doa. Pak Lorenz sebagai PLT Wakil 3 boleh berdoa buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Silakan Pak Lorenz. Ya,